Pagi Sarwi Caniago. Ini debut pertama di ALC ini. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Silakan Pagi. Gimana tanggapan Anda terhadap Profesor tadi? Iya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ada abang saya, Abang Fahri, dan Prof. Cipta, Kak Willy, Bang Andi, dan Pak Nasir, Jamil, dan Bang Karni. Sebagai ILC yang hari ini yang cukup menarik temanya. Apa yang disampaikan Prof. Cipta tadi memang mungkin membuat seolah-olah Nasdem udah kiamat. Gitu. Tapi saya mencoba membawa angin segar untuk Nasdem. Gitu. Kalau dari statementnya Prof. Cipta tadi, ini Nasdem sudah betul-betul sudah kondisi yang emergensi. Tapi angin segarnya saya itu adalah hasil surveinya Foxpol kemarin, itu Nasdem justru dapat poin yang cukup bagus ya, sudah di angka 7,6%, bahkan menyalip, mohon maaf, Demokrat. Gitu. Sebelumnya Demokrat lebih unggul dibanding Nasdem. Apakah itu ada pengaruh deklarasi capres, atau kemudian ada hubungan Anies dengan Nasdemnya lebih kuat, kental, atau memang karena Demokrat belum punya capresnya, baru cawapres. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca peluang, ada pertanyaan tadi Golkar ini gimana gitu. Kalau dari temuan kita Foxpol kemarin itu, Golkar itu pemilih Ganjar memilih Golkar itu hanya 5,2%. Sementara pemilih Anies memilih Golkar itu 12%. Itu data dari cross tab by row by column kita, data strike ticket voting dengan split ticket voting. Apa itu split ticket voting? Itu pemilih partai dengan pemilih presidennya sejalan. Kalau dia berbeda, tapi kalau strike itu pemilih partai sama presidennya sejalan, beririsan. Nah artinya kalau kemudian Golkar mengusung Ganjar, itu yang paling besar mendapatkan keuntungan itu bukan Golkarnya. Kotel efek yang paling besar itu adalah tetap Ganjar. Jadi pemilih ini Bang Karni, pemilihnya Ganjar itu 45% strike ke PDIP. Pemilih Anies itu sebarannya merata, sebaran pemilih partainya. Pemilih Anies memilih PKS itu 18,2%. Pemilih Anies yang memilih Nasdem 16%. Pemilih Anies yang memilih Demokrat 9%. Nah ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau pemilihnya Gerindra tadi adalah itu pemilih Prabowo ke Gerindra itu 40%. Jadi yang paling besar splitnya itu memang di pemilih Anies. Artinya apa? Ini positif sebetulnya. Kalau Anies seandainya tidak diusung dari data temuan kita, tidak diusung pun oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang segmen spektrum dia diusung oleh partai lain itu masih terbuka. Karena sebaran pendukung Anies itu dengan irisannya ke partai itu melebar gitu. Sebarannya cukup merata. Itu salah satu starting point atau keynote kita. Yang kedua adalah kalau kita baca dari apa yang sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian soal Nasdem ya, siapa yang akan kemudian hengkang atau kabur ya dari dukungan ini. Saya menarik dari statementnya Bang Fahri itu adalah politik last minute gitu, injury time itu. Tetapi kalau kemudian Prof. Cipta bilang tadi, kenapa sampai sekarang tidak diumumkan, itu karena perebutan antara cawapres menurut saya itu mengalami patahan di tengah jalan. Karena berbahaya kemudian langkah politik ini dibaca terlalu cepat. Yang pertama alasannya adalah ini akan menjadi usang beritanya nanti. Gitu. Tidak ada lagi gorengan ke depannya yang akan dibahas. Kalau cawapresnya jauh-jauh hari ditentukan. Yang kedua ini bukan soal perebutan Anies dan Anies antara AHY dengan Anies Aher gitu. Tapi ada lagi alasan yang kemudian mereka juga harus berhati-hati betul untuk memutuskan yang paling ideal. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Bu Mega sebagai orang yang arsitekturnya kemenangan, siapa cawapresnya Anies yang itu dia akan menjadi dipersiapkan Bang Karni untuk menjadi lawan tanding yang sebanding. Nah sekarang kan nggak bisa ditebak siapa wakilnya Anies itu. Nah kalau kemudian siapa yang akan kemungkinan hengkang, siapa yang paling setia di tiga partai ini? Kalau kita melihat irisan pemilihnya, itu yang paling besar mendapatkan kotel efek tadi itu adalah 18,2 itu PKS. Jadi menurut saya PKS itu
sangat diuntungkan dengan memilih Anies. Nah kemudian kalau PKS mendukung Ganjar ya pasti turun lagi, nggak ada efek untungnya. Jadi menurut saya Bang Karni, PKS menurut saya pasti akan setia mendukung Anies. Nah kalau kemudian kliknya misalnya tadi berkoalisi dengan syarat atau berkoalisi tidak syarat. Nah kalau berkoalisi dengan syarat tadi harus membawa AHY, ini akan menarik gitu. Karena koalisi bersyarat tadi adalah misalnya AHY harus dibawa sebagai cawapresnya. Walaupun memang ada sejarah ketika AHY awalnya yaitu Prabowo AHY, tapi kemudian di tengah jalan Prabowo Sandiaga Uno. Kemudian Bang Andi Arief bilang ini Jenderal Kardus dan seterusnya, itu menarik sebenarnya. Tapi itu terlepas dari itu potensi Demokrat untuk hengkang juga ada. Bahkan menurut saya, mohon maaf, Nasdem pun ada potensi. Dia yang memulai, dia bisa juga mengakhiri. Alasannya gini, kenapa nggak jadi? Karena cawapresnya nggak dapat sesuai dengan klasifikasi. Limitasi selesai. Sederhana, misalnya 3 syarat ini nggak terpenuhi di dalam internal koalisi calon wakil presidennya. Misalnya harus membawa sumber elektoral, membawa sumber partai, membawa logistik, kemudian membawa stabilitas di koalisi, kemudian membawa stabilitas di pemerintahan. Ternyata ini berat sekali syaratnya nih. Kalau misalnya kemudian Anies bilang, Pak Surya Paloh bilang cawapres itu ditentukan ke Pak Anies, tapi ternyata cawapres yang bersyarat, ini yang repotnya. Ternyata nggak ketemu di internal, ya harus mencari di luar internal. Tetapi menurut saya Nasdem juga terlalu berisiko untuk mengambil itu. Jadi apakah Nasdem ini sungguh-sungguh untuk mengusung Anies atau ada statement lain mengatakan wah ini cara menjegal main di politik last minute. Nanti Anies nggak diusung, itu pikiran liar, mazhabnya begitu. Tapi itu pikiran masyarakat, tapi saya nggak percaya juga itu terjadi gitu. Kemudian kalau Nasdem nanti drop, yang dibilang Bang Pari akan drop out di injury time last minute, artinya agak kesulitan di situ. Pertama koalisi nggak terpenuhi, salah satu yang kabur nggak terpenuhi, berbeda dengan PDIP Perjuangan yang udah platinum. Jadi dia nggak urus lagi soal koalisinya, dia urus hanya cawapresnya. Siapa? Nah, memang cawapres hari ini Bang Karni membawa elektoral, membawa logistik, dan membawa satu lagi adalah elektabilitas. Nah, dari 3 ini ada juga kemungkinan nanti tidak dipakai oleh Pak Jokowi dan Bu Mega ketiga kategori ini. Nah itulah yang terjadi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Di last minute itu. Itu juga politik last minute. Termasuk yang kemudian wakilnya Pak Jokowi, Pak JK juga politik last minute. Tidak termasuk kategori. Dan bukan tidak mungkin juga Ganjar akan pasang misalnya nih dari simbol agama, politik nasionalis religius, Yahya Lutfi misalnya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu tidak mengklasifikasi soal bawa logistik, bawa partai, dan bawa elektabilitas. Kan itu biasanya frame modal cawapres gitu. Tapi yang paling melengkapi hasil survei kita, pasangan ideal Anies itu justru adalah AHY dan Sandiaga Uno. Itu hasil temuan kita. Pasangan Ganjar yang paling ideal adalah itu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, termasuk Bu Khofifah. Ridwan Kamil juga termasuk pasangan ideal. Nah, dari 7 simulasi Bang Karni kita coba, 4 pasang calon presiden itu Anies kalah hanya 1 kali. Kemudian kita coba simulasi 3 calon presiden, 7 kali simulasi Anies kalah 2 kali oleh Ganjar. Head to head Anies selalu menang. Nah itu kabar positifnya bahwa memang yang menentukan pada pilpres kali ini adalah cawapresnya. Itu ada pada kalau Anies. Menang, wakilnya siapa? Pasangannya siapa? Ada AHY juga, ada Sandiaga Uno. Jadi itu sangat menentukan. Ketika kita pindah-pindah Bang Karni, otak-atik itu wakilnya, itu menentukan posisi Anies. Nah itu yang kemudian Bang Prof Cipta, kenapa nggak diumumkan? Karena ini kecanggihan politik gitu ya. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bekerja keras berpikir hari ini siapa cawapresnya Anies itu. Jadi menurut Anda mereka ini sengaja merahasiakan? Yes, persis. Tapi kalau kliknya mereka udah klik kok gitu menurut saya. Chemistry udah dapat. Jadi kalau dikatakan ini kenapa hanya karena ngototnya PKS dengan akhirnya, no, menurut saya enggak pas, enggak relevan. Karena hanya ngototnya karena harus AHY, kliknya enggak sih. Menurut saya ini strategi saja. Terlalu cepat Bang Karni untuk diumumkan cawapres. Ini enggak ada berita nanti Bang Karni. Itu. Bukan, orang ngatur strategi nanti. Iya, akan dibaca strategi itu terbaca. Karena wakil itu hari ini lapangan datar Bang Karni. Kalau dulu
Pak SBY pilih Budiono itu kan lapangannya terserah aja sandal jepit pun jadi. Karena elektabilitas calon presidennya leading. Kalau ini kan di rentang range margin of error. Elektabilitas Ganjar, Anies ini masih di rentang range margin of error. Artinya kalau mereka tidak hati-hati memastikan wakilnya, karena ini lapangan datar, gelanggangnya, maka ada potensi kekalahan menurut saya gitu. Jadi maka itu dengan demikian mereka nggak mau asal-asalan untuk menentukan wakil gitu. Kecuali elektabilitasnya Ganjar leading sendiri atau Anies leading sendiri. Ini enggak, ini masih di rentang range margin of error. Dan artinya apa? Elektabilitas calon presiden kita hari ini sejauh ini adalah masih kompetitif dan masih sangat dinamis. Sampaikan tadi Bang Fahri itu menarik sebetulnya dari perspektif Partai ID. Partai ID kita di Indonesia, hasil survei temuan saya adalah 13,2% yang mereka mengidentifikasi dirinya secara psikologi dan ideologis. Hanya 13% yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Itu artinya apa? Yang menjadi magnet elektoral kita di dalam pertarungan kontestasi ini adalah soal figur, kandidasi, tokoh. Nah kalau kemudian Bang Fahri bilang, kok ada ketua umum partai yang gak layak jual? Pertanyaannya adalah, kenapa gak layak jual? Kenapa eksekutif saja yang layak jual? Nah itulah sebenarnya di challenge di situ. Kenapa mereka gak laku gitu? Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang mereka gak populis? Atau racikan elektoral tingkat dikenal, disukai dan dipilihnya ada mislink, tidak splitnya tinggi, atau memang sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kemudian kenapa kemudian legislatif nggak ada yang laku gitu. Kenapa hanya eksekutif saja yang banyak dilihat oleh publik. Tapi memang 3 nama itu muncul, itu yang pertama. Jadi partai ID kita sangat tapi sebenarnya udah mulai bertambah ya dari 9% ke 13. Termasuk Bang Fahri misalnya yang masuk ke Gelora itu kan dibuatkan kartunya. Artinya ya mereka merasa dekat dong dengan partai tertentu. Apakah itu mereka sebagai kader, simpatisan atau sebagai pendukung biasa. Tetapi mereka sudah mengidentifikasi dirinya partai politik. Ini PR kita sebenarnya Bang Karni. Kenapa partai ID kita rendah? Inilah yang kemudian kenapa pertarungan ini hanya soal kandidat, soal figur dan tokoh gitu. Yang kedua adalah yang menarik sebetulnya adalah ketika ditanya di pertanyaan, apa yang tertanam di benak mereka tentang Anies misalnya, itu dianggap gubernur berprestasi. Kita tanya lagi, apa yang tertanam di benak mereka dengan Ganjar, pemimpin yang perhatian dan dekat dengan rakyat. Kita tanya lagi, apa yang tertanam di benak mereka tentang Prabowo, apa alasan mereka memilih Prabowo, dianggap adalah pemimpin yang tegas. Itu ada datanya. Data itu ada. Nah itu yang kemudian kalau kita lihat apa yang menjadi kehendak masyarakat, itu menjadi challenge bagi anggota legislatif. Kenapa mereka nggak menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang punya kinerja prestasi, itu yang menjadi penting. Nah yang terakhir adalah kalau kita baca misalnya kotel efek ini, itu juga menjadi penting bagi partai politik. Karena kalau pemilihnya Anies tadi banyak splitnya ke partai yang. Kemudian kotel efek yang paling besar itu memang ke PKS, ada 18,2%. Itu pun PKS belum mengatakan mendeklarasikan dukungan ke Anies. Kalau udah deklarasi lagi mungkin kotel efeknya bisa naik. Dugaan saya naiknya kotel efek PKS dari 9,6 bisa 12,3%. Masih ragu-ragu. Ya. Nah ini sudah mantap pilih. Ada strong votersnya. Ya. Tapi kemudian kalau Golkar mengusung Ganjar karena hanya kotel efeknya hanya 5,3, dampaknya mereka milih Ganjar, milih Golkar hanya 5,3, maka sebetulnya yang paling diuntungkan hanya PDIP. Jadi tidak ada dampaknya bagi Golkar. Itu menjadi pertimbangan bagi Golkar. Apa untungnya Golkar mengusung Ganjar misalnya begitu. Itu dari soal data by row by column kita split dengan strike ticket votingnya. Jadi artinya apa? Partai harus membaca selera yang dibilang oleh Bang Willy tadi. Apa selera publik? Karena kalau nanti grassroots-nya berbeda dengan suara keputusan elit, itu ada tantangannya bahaya. Baik. Tadi kesimpulannya Pak Karni, kesimpulan tema kita malam ini, cepat ada yang diraih, lambat ada yang ditunggu. Baik. Pemirsa, nampaknya memang kita harus menunggu lama. Jadi, kalau yang udah sepakat aja belum mau mengatakan apa isi hatinya, apalagi yang belum sepakat. Pemirsa, memang untuk orang yang menunggu itu akan datang berbagai hal. Tapi yang datang itu adalah sisa-sisa semangat
juang dari orang yang berjuang. Abraham Lincoln. Kita ketemu ALC yang akan datang.